Cintaku, cintaku padamu tak bisa seperti dulu. Kamu kau begitu menilai cintaku, begitu rendah di matamu. Sayangku, sayangku padamu tak indah seperti dulu. Maumu begini, maumu begitu, tak pernah engkau hargai aku. Ku perlu memeluk dirimu, tak hangat seperti dulu. Ku jadi selingkuh karena kau selingkuh, biar sama-sama kita selingkuh. I'm sorry, ku tak akan lebih lagi. Biar ku putuskan saja, ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja, ku tak mau batinku tersiksa. Jangan kau selalu merasa wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku putuskan saja, cari pacar lagi. Biar ku putuskan saja, ku tak mau batinku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja, ku tak mau batinku tersiksa. Jangan kau selalu merasa wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku putuskan saja, cari pacar lagi. Oh, biar ku putuskan saja, ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja, ku tak mau batinku tersiksa. Jangan kau selalu merasa wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku cukupkan saja, cari pacar lagi. Oh, cari pacar lagi. Cari pacar lagi. Ya pemirsa, Anda masih di Cakrawala Malam. Ya tadi bersambung dengan lagunya dari Star Kustik, katanya cari pacar lagi. Kalau misalnya punya pacar yang memang berlebihan berat badan, jangan cari pacar lagi. Disuruh sama yang namanya diet mayo aja pemirsa. Karena memang ini lagi tren banget. Makanan-makanan yang raw, makanan-makanan yang organik, dan salah satunya cara dietnya adalah diet mayo. Nah, sekarang kita akan ngobrolin lebih banyak lagi sama Mbak Rara. Nah, ini Mbak Rara ini punya catering diet mayo memang ya. Betul ya Mbak Rara Iya ya? benar Mbak. Nah, kalau misalnya nih bisa dijelasin nggak lebih detail lagi kalau diet mayo tuh sebenarnya gimana sih dan apa sih gitu? Kenapa namanya kok mayo gitu? Diet Mayo ini basicnya memang dari klinik Mayo USA ya Mbak. Oke. Jadi memang dari USA sendiri itu ada program diet, memang namanya program Mayo. Dulu awalnya saya kira untuk program diet ini sendiri memang diet pakai mayones dikonsumsi Iya, saya dengan pikir juga awalnya dulu banyak gitu ya. customer juga ngira programnya ini dikonsumsi dengan banyak mayonesnya, pakai Iya, atau saus saya pikir mayones. makannya cuma mayones gitu jadi Iya, selama betul. beberapa hari. Tapi ternyata di sini untuk dietnya ini sendiri itu program selama 13 hari, Oke. di mana kita diet tanpa gula garam. Yang pasti yang ditekankan di sini untuk garamnya no sama sekali selama 13 hari, lalu protein tinggi tanpa karbohidrat juga. Oke. Gitu. Nah, itu dari segi makanan aja atau minumannya juga? Dari segi makanan. Oke. Yang lebih ditekankan di makanan, lalu untuk minumannya pun kita harus minum hanya air putih aja gitu. Hanya air putih, tidak boleh yang manis-manis? Kalau Teh, manis-manis bolehnya hanya pagi hari. Jadi pagi hari boleh konsumsi teh atau kopi Yang manis ya? Jadi ditambah 1 sendok teh gula itu masih boleh di pagi hari aja. Oke. Selain itu hanya boleh konsumsi
air putih 8 gelas per hari minimum, lebih boleh nggak masalah. Oke. Nah ini kan sebenarnya diet mayo ini kan sudah lama ya trennya dan juga masih sampai dengan sekarang karena memang banyak sekali yang berhasil turun karena diet mayo. Nah kalau diet mayo sendiri yang kira-kira tadi dijelaskan bisa turun berapa kilo sih Mbak Rara? Kalau range-nya itu antara 3 sampai 8 kilo Mbak. Oke. Cuman mayoritas dari customer yang sudah yang pernah mencoba itu rata-rata turunnya bisa yang paling banyak 4 sampai 6 kilo. 4 sampai 6 kilo Iya. ya. Oke. Tapi itu no cheating ya selama 13 Iya, hari ya? jadi bener-bener taat sama aturannya, Mm, nggak boleh makan selain program, Oke. jadi no ice juga, Ice juga nggak boleh? es juga nggak boleh. Jadi hanya boleh air putih aja. Oke. Ya, selain teh atau kopi di pagi hari. Oke. Gitu. Ya, agak menyiksa ya sebenarnya Mbak Rara ya. Memang, tapi untuk hasilnya memang Cukup memuaskan ya, gitu. cukup memuaskan juga. Oke, tapi kalau misalnya kita diet mayo nih udah selama 13 hari dan berhasil turun, ternyata setelah itu kita makannya gila lagi. Biasa. Menjamin nggak nih? Kalau dari customer rata-rata sih karena sudah terbiasa ya Mbak ya, terbiasa dengan 13 hari dengan pola makan Seperti yang itu minim ya. ya, kalorinya minim, otomatis nanti di hari berikutnya itu lebih menekan nafsu makannya juga. Jadi sudah terbiasa dengan pola makan sedikit, jadinya otomatis juga pola makannya mengikuti yang sebelumnya berjalan gitu. Oke, nah saya sebenarnya juga sudah lama pengen mencoba diet mayo, cuman kalau saya lihat menunya tuh agak tidak manusiawi gitu Mbak Rara. Kalau memang dari basicnya diet mayo sendiri memang kebanyakan memang hambar ya Mbak ya, Iya. memang hanya di grill, lalu hanya dikukus, hanya direbus. Cuman di catering kita kan memang kita modif sedemikian rupa biar customer nggak terlalu jenuh ya dengan makanan selama 13 hari yang diolah begitu-begitu Begitu saja. aja. Jadi oke. kita modif tapi tetap tanpa gula, Tanpa garam juga itu kita siasati dengan ditambahin rempah-rempah. Rempah-rempah alami itu masih boleh. masih boleh Iya, ya. Kalau kayak pepper gitu boleh nggak Boleh, masih black ya? pepper masih boleh, Sambal, bawang. Sambal boleh asal tanpa garam. Oke, ya agak susah Jadi ya. sambal misalnya kayak sambal matah. Heeh, Sambal matah kan masih ada lomboknya, masih ada bawang merah, Oke. masih ada lemon, perasan lemon, itu masih boleh. Itu masih boleh ya. Iya. Hanya itu saja ya Tanpa selama garam. 13 Iya. hari itu. Selama 13 hari. Betul. Oke ya. Mungkin nanti saya mau tanya kira-kira menunya tuh apa aja sih Mbak selama 13 hari. Tapi awalnya saya mau nanya nih sebenarnya bisnis catering diet mayo nih kenapa sih Mbak Rara? Terinspirasi dari apa sih sebenarnya? Awalnya Apa sih, ikut tren? Nah, kan sekarang lagi tren kalau banget trennya kan. sih sebenarnya saya awalnya juga nggak ngerti ya diet mayo itu apa. Cuman sekitar tahun lalu, 1,5 tahun yang lalu, saya coba iseng-iseng memang awalnya dari Instagram. Ada Oke. salah satu teman saya di daerah Jakarta itu mengikuti program diet ini. Ya. Awalnya memang dari teman. Saya lihat akunnya dia, saya iseng-iseng lihat dia lagi ngikutin program ini di salah Oke. satu catering di Jakarta waktu Oke. itu. Saya pikir dia diet apa ya kok sampai bisa turun di hari kedua dia bisa turun 3 kilo. Padahal waktu itu saya juga ada keinginan juga menurunkan berat badan ya. Iya. Lalu saya coba searching juga di Google, ternyata dietnya tinggi protein, lalu minum menghindari kalsium ya. garam. Oke. Lalu dari situ saya mencoba sendiri, nggak taunya juga berhasil di saya begitu. Nah, Mbak. berapa ini Mbak Rara Kalau turunnya? saya dulu nyobanya nggak sampai full Mbak. Nggak karena- sampai full tuh maksudnya nggak sampai 13 hari? Karena kan Oke. memang karena saya mencobanya waktu itu memang pakai menu basic. Oh, Jadi iya. tanpa dimodif. Tanpa dimodif, itu betul-betul- wortel yang diparut betul-betul, terus iya, kasih betul. lemon doang itu Iya, ya? betul. Jadi betul-betul sesuai dengan standar mayonya yang seperti kayak telur rebus 2 biji itu direbus, lalu bayam hanya direbus, dimakan seperti itu. Itu 10 hari saya bisa turun 8 kilo. Wah, luar Waktu itu. biasa ya. Hari-hari pertama apa yang dipikirkan? Pasti hanya makanan dan makanan ya. Hari pertama yang pasti lemes. Iya. Yang pertama lemes, agak pusing. Karena kan dari hari ini ya, hari sebelumnya kita kan makan porsi normal. Iya, Kita betul. makan sehari-hari kayak nasi, makanan standar normal lah ya Mbak ya. Lalu kita di hari keesokannya tiba-tiba kita harus menyesuaikan apa yang dengan standar program mayo, gitu program ya. mayo. Itu pasti kaget. Ya. Lalu hari kedua saya coba timbang turun 1 kilo, semangat saya. Semangat, oke. Di hari kedua makanan hambar itu rasanya udah bikin Biasa, semangat lah. bikin semangat, oke. Sampai hari ke-7 itu masih semangat, hari ke-8
turunnya nggak begitu signifikan, nggak terlalu banyak ya, Oke. setengah kilo lah paling Mm. banyak. Mm-mm. Begitu hari berikutnya sudah mulai lemes, sudah mulai ini frustasi karena kan memang di minggu kedua memang turunnya memang nggak terlalu banyak. Mhm. Karena di fungsinya di minggu kedua itu ternyata hanya sebagai maintenance biar kita nggak berat badan kita nggak cepet Nggak naik cepet lagi. naik lagi. Gitu. Oke. Dan akhirnya 10 hari menyerah begitu Mbak Ya. Rara. Tapi lumayan loh 8 kilo tuh banyak loh Mbak dan tanpa olahraga ya. Tanpa olahraga. Nah kalau misalnya kita berbicara mengenai diet mayo, banyak juga yang bilang kalau kita diet turunnya itu terlalu drastis, itu justru bahaya katanya. Nah menurut Mbak Rara sendiri gimana? Selama Kalau- kemarin menjalani dan juga selama setahu ini customer. Kalau menurut saya sih selama program ini nggak dilakukan secara terus menerus, nggak masalah sih Mbak ya. Karena kan untuk programnya ini sendiri pun memang nggak boleh dilakukan secara berkala. Ya. Karena dari programnya sendiri boleh dilakukan maksimalnya 1-2 kali per programnya Oke. selama 1 tahun. Selama 1 tahun Karena ya. kan selain fungsinya untuk menurunkan berat badan, untuk diet mayo sendiri kan fungsinya juga sebagai detox ya, untuk mengelontor racun-racun yang ada di dalam tubuh begitu. Jadi kalau menurut saya kalau selama nggak dikonsumsi jangka panjang, Oke. aman-aman aja sih. Jangan Gitu. diet mayo 2 bulan gitu ya Mbak Rara ya. Iya, betul. Ini sudah hilang kesadaran sepertinya. Rumah saya di mana gitu. Tapi memang kalau untuk orang-orang yang misalnya banyak aktivitas, Mbak, misalnya ngantor atau mereka kerja lapangan, apa bisa diet mayo gitu kan? Beberapa ada customer yang sudah terbiasa dengan pola makan yang minim. Oke. Ada juga yang lebih besar niatnya dibandingkan dengan konsumsi apa yang dikonsumsi. Jadi kan ada beberapa customer yang mengabaikan dengan kondisi badannya, entah itu dia nanti akan lemas atau entah dia akan drop atau gimana, yang pasti dia motivasinya terlalu tinggi ya untuk ininya, Oke. untuk menjalani program itu tadi. Oke, jadi sebenarnya tergantung balik lagi Iya, ke niat betul. masing-masing gitu. Ini anak-anak Star Kusik juga apalagi kalau tanggal-tanggal segini, wah makanannya ya ngenes juga, mungkin diet mayo juga mereka ya kalau tanggal 20-an ini ya. Nah kalau misalnya bedanya dengan yang kita tahu eat clean dan juga diet mayo itu sebenarnya sama nggak sih Mbak Rara? Kalau basicnya sama-sama untuk menurunkan berat badan, Mbak. Cuman di kita customer itu mayoritas bukan hanya untuk sebagai menurunkan berat badan. Ya. Bahkan ada beberapa customer yang punya sakit hipertensi, Oke. diabetes, itu banyak yang disarankan sama dokter mereka untuk ikut diet mayo. Oke. Setelah ikut program di kita selama 13 hari, tes lab hasilnya memang jauh lebih Bagus baik. ya? Iya, menurun begitu. Oke, jadi sebenarnya segala macam penyakit gitu datangnya dari Makanan, konsumsi kita ya, betul. seperti apa? Wah, padahal ada citato rasa mie goreng nih, nggak bisa dimakan ya. Misalnya itu kan dalam jangka waktu 13 hari, itu setiap orang itu berat badannya itu turunnya berbeda-beda atau sudah dipatokkan bekal, misalnya kayak mbaknya tuh 8 kilo dalam waktu 10 hari ya? Ya, Nah itu apa setiap orang itu walaupun Sama gitu ya? sama gitu loh, beda Mbak. turunnya beda-beda. Beda. Jadi tergantung dari metabolis badan masing-masing. Kayak mbaknya kan sudah kurus ya. Nggak perlu deh. Sudah kurus. Tapi kadang-kadang banyak juga customer saya yang banyak yang sudah badannya langsing masih mau ikut diet Itu mayo. kurang bersyukur namanya Mbak Rara. Biasanya kan mungkin ada yang kurang kenceng kayak gitu Mbak. Oke. Jadi kurang padat begitu. Itu masih bisa turun. Cuman turunnya nggak maksimal, nggak semaksimal kayak yang obesitas kayak saya begini. Itu memang kalau untuk yang obesitas itu turunnya memang lebih banyak dibandingkan yang badannya sudah langsing. Oke. Biasanya kalau sudah langsing itu maksimal paling bagus 4-5 kilo itu sudah bagus. Gitu. Sudah cukup gitu ya. Iya betul. Saya jadi semakin penasaran nih sebenarnya menu-menu apa sih yang disediakan dari cateringnya Mbak Rara ini. Selain satu ini kita akan bahas pemirsa, tetap di Cakrawala Malam.